Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego di channel Goldian Boy and Welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, bapak-bapak pendeta. Oke, para sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk ya. Bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, Tuhan yang esa dan bukan pula Tuhan yang membelah diri menjadi tiga bagian seperti amoeba gitu ya. Para sahabat, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan ya mendengarkan atau menyaksikan berita duka cita karena qadarullah telah terjadi penembakan di kantor MUI. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga di sana terkhusus para ulama-ulama kita yang sedang bertugas di jalan Allah di MUI tidak jadi korban jiwa atau tidak terkena luka-luka yang sangat parah. Semoga kejadian atau berita kita kali ini mampu mengingatkan kita semua. Ternyata musuh kita itu sangat banyak sekali ya, sampai nekat-nekat ingin menembak seperti itu ya, teman-teman. Nah, di kejadian kali ini kita bisa belajar bahwa kita harus terus mawas, harus terus waspada sebagai umat muslim, terus selalu sebagai pendakwah, sebagai pemberita kebenaran, bahwa ternyata ketika kita menyampaikan kebenaran di luar sana itu banyak orang yang tidak suka. Kejadian-kejadian semacam ini, penembakan yang secara frontal dan lain sebagainya itu bukan pertama kalinya terjadi. Saya tegaskan, bukan pertama kalinya terjadi. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana sudah menjadi korbannya. Jadi kita tetap hati-hati, kita jaga tubuh ragawi kita agar kita tetap bisa terus berjuang di jalan Allah. Oke, mungkin saya akan share beritanya, para sahabat. Oke, sabar. Cek, 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 cek. Cekidot. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat penembakan terjadi di kantor MUI Pusat. Beritanya baru saja ngeri-ngeri sedap ini. Nah saya bacakan mungkin. Jakarta, CNN Indonesia. Aksi penembakan terjadi di gedung kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Jakarta Selasa 2/5 siang. Nah, jadi baru terjadi siang ini, tepatnya tanggal 2 ya, sekarang masih tanggal 2. Menurut foto dan video yang beredar, terlihat pecahan kaca pintu yang berada di depan kantor. Dalam video lainnya, tampak seseorang berbaju kotak-kotak ditangkap dan hendak dibawa masuk ke dalam mobil. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengkonfirmasi peristiwa itu benar lagi didalami. Katanya saat dihubungi wartawan. Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Khalil Nafis pun membenarkan peristiwa itu. Benar ada penembakan jam 11 tadi. Dalam kurung pelaku sudah diamankan oleh polisi, ujarnya. Alhamdulillahnya di sini teman-teman, pelaku yang ya melakukan kejahatan yang sangat keji, yang ingin menghabisi nyawa orang itu sudah diamankan oleh kepolisian. Alhamdulillah aparat kita dalam konteks ini bekerja dengan baik. Ini ya mungkin ini videonya pelakunya ditangkap teman-teman. Nah ini ya, pelakunya sudah diringkus oleh polisi ya. Wah ini sungguh gawat ya para sahabat. Ini ada beritanya lagi, saya baca begitu ngeri-ngeri sedap ini ya. Nah ini loh yang paling parah. Pelaku penembakan MUI pernah kirim surat cari keadilan sebagai Tuhan.
Coba kita baca dan kita ulas sama-sama. Oke, pelaku penembakan MUI pernah kirim surat cari keadilan sebagai Tuhan. Wow, ini ngaku sebagai Tuhan apa gimana ini? Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang dakwah Khalil Nafis menyebut pelaku penembakan di kantor MUI pernah mengirim surat ancaman pembunuhan sebelum melakukan aksinya pada Selasa dalam kurung 2/5 pada Selasa 2 Mei ini ya. Khalil mengatakan pelaku tak hanya sekali mengirim surat ke MUI, namun demikian Khalil tetap meminta publik menunggu keterangan dari kepolisian yang menangani kasus ini. Ya kita serahkan kepada pihak yang berwajib saja teman-teman. Semoga hasil nanti, hukuman nanti akan memenuhi unsur keadilan dan kita tentunya senang. Sepertinya orang ini dulu pernah kirim surat ke MUI. Dia mengaku mencari keadilan sebagai Tuhan. Wow. Wow, apakah dia jangan-jangan ya, teman-teman, dia ngaku mencari keadilan sebagai Tuhan. Ada lagi ya Tuhan jadi manusia terus melakukan penembakan ke MUI. Mungkin orangnya ngaku sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mungkin saja. Karena dari narasi beritanya bisa kita baca sekali lagi. Sepertinya orang ini dulu pernah kirim surat ke MUI. Dia mengaku mencari keadilan sebagai Tuhan. Ya, kita terima suratnya. Tapi menurut kami tak perlu ditanggapi. Kata Khalil saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 2 Mei. Selanjutnya, pelaku tersebut menurutnya mengirim surat ancaman MUI. Menurutnya juga pernah melaporkan ancaman tertulis itu kepada aparat berwenang. Kemudian, dia mengirim surat ancamannya bahwa dia akan menembak dan akan bawa pisau membunuh ke sekretariat MUI imbuhnya. Khalil menyebut pelaku sudah berada di kantor MUI sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelaku kemudian melancarkan aksinya pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku menembakkan airsoft gun ke pintu kaca MUI. Imbasnya 2 orang pegawai mengalami luka-luka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga luka-luka yang ditimpa oleh pegawai yang sedang bertugas di MUI bisa segera sembuh ya para sahabat. Ia juga menyebut aksi itu dilakukan saat para pimpinan MUI telah melakukan rapat rutin tiap Selasa. Khalil mengatakan rapat terus dilanjutkan lantaran saat itu pimpinan beranggapan kondisi sudah diterbitkan oleh petugas keamanan. Terus saja, rapat baru saja selesai jam 12, rapim rutin setiap Selasa, ujarnya. Oh, sungguh menarik para sahabat. Oke, mungkin kita ulas sedikit tentang motifnya ya. Tadi kalau kita pahami, kita baca beritanya, katanya dia mencari keadilan sebagai Tuhan. Ya, ini perlu digarisbawahi. Nggak tahu dia ini siapa, dia ini utusan siapa, dia ini punya ya roh-roh apa, sampai dia beraninya mengaku mencari keadilan sebagai Tuhan. Jadi kita bisa mengingatkan dengan ya cerita-cerita yang telah ada, mitos-mitos atau dongeng yang telah ada ya, yang God inkarnasi banyak ya di agama-agama pagan Romawi seperti itu. Terus ya teman-teman mungkin tahu sendirilah, sudah sering saya sampaikan hal-hal yang sedemikian rupa. Jadi mungkin kalau kita pahami, kalau kita pelajari, kalau kita berkaca ya dengan kasus ini, ternyata orang-orang yang ingin Islam itu hancur banyak sekali. Jadi kita harus waspada, harus waspada banget teman-teman. Parah soalnya ini ya. Dan yang dilakukan oleh tersangkanya tadi itu masif teman-teman, sudah terstruktur. Teman-teman bayangin, sebelum dia melakukan aksinya menembak di kantor MUI, orang tadi itu sudah mengirim surat-surat ancaman yang dilontarkan terhadap MUI. Dan MUI baca, dan pastinya saya percaya, kami di sini percaya, MUI pasti sigap akan ancaman-ancaman hal itu. Soalnya para sahabat, MUI tidak hanya sekali menerima ancaman seperti itu.
banyak juga umat Islam yang menerima ancaman seperti itu. Saya dulu pernah diancam mau dibunuh. Bang Zuma juga pernah diancam mau dibunuh. Banyak para apologet-apologet Islam kita, apologet-apologet Muslim kita yang berjalan di atas kebenaran, berdakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, menerima ancaman-ancaman yang menakutkan. Tapi kita tetap waspada dan kita tidak gentar karena tahu yang kita bawa ini adalah panji Rasulullah, yang kita bawa ini adalah dinul haq, yang kita bawa ini adalah agama Allah. Tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu serta meneguhkan kedudukanmu. Nah, jadi itu poin ayat-ayat suci Allah yang dijanjikan kepada kita, yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk membentengi diri kita. Jadi jangan gentar, teman-teman. Hal-hal yang semacam itu kalau kita waspada, kalau kita jaga diri, insya Allah pertolongan Allah bakal sampai kepada kita. Sekali lagi, musuh Islam itu banyak sekali. Teman-teman harus waspada, khususnya teman-teman pendakwah. Sekali lagi kita turut berduka cita, semoga 2 korban yang terkena luka-luka yang kerja di MUI dapat disembuhkan, teman-teman. Nah, mungkin itu sekedar berita yang duka pada siang atau sore hari ini. Terima kasih teman-teman di sana, tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Jangan lupa ibadahnya tetap harus nomor 1. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fatkun qarib. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.